Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama, saya akan membacakan buat setiap kita. Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan ku cerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umat-umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah saudara, seorang pendeta muda bersama dengan jemaatnya di sebuah gereja berdoa bersama-sama, berdoa untuk beberapa pokok doa jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang berat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Tetapi saudara, ada sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena ketika berdoa itu si pendeta muda itu mendengar jemaat itu mengeluarkan bunyi-bunyian yang unik. Jadi ketika berdoa, si jemaat itu dia tiba-tiba mengucapkan srup begitu. Ya, jadi Tuhan kau Allah yang baik, Tuhan kau Allah yang maha besar. Begitu ya saudara ya. Jadi setiap kali doa haleluya, wah saudara, nanti pendeta mudanya itu kebingungan dan dia bertanya-tanya, kenapa ya di gereja ini tuh setiap kali berdoa ada bunyi-bunyian yang aneh seperti itu. Dia cari di Alkitab, kayaknya nggak ada yang ngajarin berdoa dengan cara seperti itu. Lalu dia bertanya kepada salah seorang jemaatnya. Ya, kenapa kok doa kalian tuh bisa seperti itu? Berulang-ulang, bukan hanya sekali. Di dalam setiap momen persekutuan doa, pasti doanya seperti itu.
Nah, saudara, ternyata saudara jemaat itu bercerita begini, ya. Pak Pendeta, begini ya, ini doa sudah diwariskan sama Muse kami. Nah, Muse itu pendeta senior dan kemudian sudah emeritus, dan setiap kali berdoa si Muse itu berdoanya seperti itu, saudara. Jadi ketika haleluya, haleluya gitu ya. Jadi setiap kali berdoa, doanya mengucapkan kalimat seperti itu. Jadi kami ini ya hanya mengikuti. Dan setiap kali berdoa seperti itu ya Pak Pendeta, ya luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Ada masalah ekonomi, yang miskin jadi kaya. Jadi setiap kali kami berdoa, harus doanya seperti itu supaya Tuhan dengar. Nah, saudara, ini lebih heran lagi. Kok ada ya doa seperti itu? Cari lagi nggak ada. Dan kemudian si pendeta muda ini terpikirlah untuk datang bersilaturahmi ke tempat si Muse itu. Lalu datang ke rumah, kemudian silaturahmi, tanya kabar, kesehatan bagaimana, dan dia bertanya, Muse, saya pengen tanya sesuatu. Tanya apa silakan, apa yang ada di dalam gereja, saya pasti akan bagikan semua yang sudah saya pernah alami. Begini Muse, setiap kali kita berdoa, selalu jemaat itu membunyikan bunyi-bunyian yang aneh. Contohnya begini Muse, dipraktekin lagi. Haleluya, haleluya, begitu. Nah, tolong Muse boleh kasih tahu ke kami, apa di balik semua itu? Musenya geleng-geleng kepala. Aduh, kok bisa ya mereka seperti itu? Saya tidak pernah mengajarkan loh doa seperti itu. Makin bengong lagi pendeta mudanya, saudara. Tapi begini, setiap kali saya berdoa, saya itu udah tua. Dan saya pakai gigi palsu. Jadi setiap kali saya mengucapkan doa, gigi palsu saya itu mau copot. Jadi saya hisap, begitu. Saya hisap lagi, begitu. Nggak taunya mereka ngikutin cara berdoa saya. Ya elah Muse, ini toh yang sebenarnya terjadi. Lalu si pendeta muda itu mendapatkan inspirasi bahwa berdoa bukan dengan cara seperti itu dan membagikan kepada jemaatnya. Nah, saudara-saudara, hari ini masih banyak orang Kristen beranggapan kalau ada doa yang dinaikkan dengan cara-cara yang hebat, yang spektakuler, wah ini lebih berkuasa ketimbang dengan cara yang sederhana. Kalau dinaikkan oleh pendeta yang terkenal, apalagi sudah rambutnya putih, begitu ya. Wah ini lebih didengar nih sama Tuhan nih, ketimbang kami adalah jemaat biasa. Orang biasa rasanya masih jauh ke surga ketimbang pendeta-pendeta yang terkenal, yang hebat-hebat dipakai oleh Tuhan. Bukankah demikian? Kita sering berkata bahwa, Pak, kalau doa yang ini Bapak pendeta aja. Kalau doa makan biasa, ya udah kami aja dah, nggak apa-apa. Tapi ini pergumulannya ya, waduh udah sekarat Pak. Ini mending Bapak pendeta yang mendoakan. Apalagi untuk masalah bangsa dan negara Pak. Wah ini penyakitnya nggak ada obatnya Pak. Mending Bapak pendeta yang mendoakan. Nah saudara-saudara, seringkali kita berpikir seperti ini bukan? Ketika kita melihat ada pergumulan yang berat dan kita boleh berdoa, tetapi kita minder, kita berdoa. Mungkin nggak Tuhan jawab? Apakah doa kita, doa anak-anak Tuhan itu adalah doa yang berkuasa? Doa yang berkuasa dan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan perubahan dan menjawab doa-doa kita. Nah saudara, kalau kita lihat teks pada yang tadi kita baca, saudara, menarik sekali di sini dikatakan seorang pejabat yang bernama Nehemia. Nah ini jelas saudara, kalau dilihat dari profesinya, dia adalah juru minuman raja di kerajaan Persia, bukan Babylon. Babilonia sudah ditaklukkan oleh Persia. Jadi orang ini profesinya adalah di bidang sekuler, saudara. Bukan di bidang religius. Saudara coba kalau boleh jujur, ketika ada dua orang ini, satu pendeta, satu pejabat, berdoa sama-sama, saudara mau menitip doanya kepada pendeta atau kepada pejabat?
Ya pastilah Pak, itu pendeta lah. Ya, doa pendeta lebih didengar Tuhan menurut versi kami. Tetapi saudara, ini seorang pejabat yang sangat luar biasa, dipakai oleh Tuhan, tetapi doanya juga penuh dengan kuasa. Dan kita lihat di sini saudara, konteks pada saat itu Ezra, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Ezra ini ada di bidang religius, nabi juru bicara Tuhan. Bukankah saudara Nehemia bisa minder? Kalau mau doa, urusannya Ezra, bukan urusan kami. Kami mengurusi politik pemerintahan negara. Tetapi saudara, Nehemia berdoa dengan kesungguhan hatinya. Dan kalau kita lihat konteks pada saat itu, saudara-saudara, bangsa Yehuda itu pulang ke tanah air tercinta, ke Yerusalem. Nah, kepulangannya itu dibagi menjadi 3 grup. Tidak langsung semuanya. Grup pertama dipimpin oleh Zerubabel. Tahun 538 sebelum Masehi. Grup kedua dipimpin oleh Ezra. Tahun 458 sebelum Masehi. Dan grup yang ketiga dipimpin siapa? Nehemia. Sebagai finishingnya. Nehemia membawa pulang untuk rombongannya itu di tahun 444 sebelum Masehi. Berarti waktu Nehemia pasal pertama ini ditulis, sudah pulang belum? Belum. Lagi nunggu kuarter yang ketiga. Rombongan yang ketiga itu. Nah saudara, kita bisa ngelihat konteksnya di Ezra 4 ayat 23. Ezra 4 ayat 23 dikatakan, maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Nah ini saudara yang terjadi pada saat itu. Jadi setelah kuarter kedua pulang ke tanah air, terjadilah sesuatu, mereka memaksa dengan kekerasan untuk menghentikan pekerjaan itu. Tembok Yerusalem itu harus dihentikan, dibongkar, pintu gerbangnya dibakar, saudara. Dan inilah berita yang kemudian masuk ke telinga Nehemia. Nehemia sudah posisi yang sangat tinggi pada saat itu. Saudara bayangkan Nehemia menjadi pejabat yang sangat dekat dengan raja. Dan ini bukan kerajaan yang sederhana, yang biasa, tetapi ini kerajaan adik kuasa yang mengalahkan kerajaan Babilonia. Wah luar biasa saudara. Siapa yang gak mau tinggal di daerah yang sangat luar biasa, yang menjadi kerajaan atau negara adik kuasa. Semua orang berlomba-lomba bukan? Tetapi saudara, dengan hati yang terus gelisah, terus memikirkan bangsanya, si Nehemia ini, dia memikirkan sesuatu dan berdoa. Doanya bukan seperti pendeta-pendeta terkenal saudara, dengan kata-kata yang indah, tidak saudara. Tetapi saudara, dengan kesungguhan hatinya dikatakan bahwa ia sungguh-sungguh saudara, bahwa duduk, menangis, berkabung, berpuasa, berdoa. Sekian waktu lamanya. Berapa lama? 4 bulan. Dari mana hitungannya? Dari bulan Kisleu sampai ke bulan Nisan di pasal yang kedua. Dari bulan Kisleu sampai Nisan itu sekitar 4 bulan. Dengan kesederhanaannya dia berdoa, dia menangis, bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan performa yang hebat, tetapi tujuan doanya ditujukan kepada Allah yang hidup. Luar biasa bukan? Sesederhananya setiap kita. Ketika kita menunjukkan doa kita kepada Allah yang benar, Allah pasti akan menjawab doa kita. Amin saudara. Allah pasti dengar doa kita. Apapun setiap kita, kondisi profesimu dan profesiku bisa berbeda-beda. Tetapi Allah mendengar doa kita. Nah saudara-saudara, kalau kita jadi Nehemia, doa yang pertama kali muncul kalimatnya seperti apa?
dengan pergumulan yang seperti ini. Kalau saya jadi Nehemia, saya tebak-tebak kira-kira ya Tuhan, tolong bangsaku, pergumulannya sangat besar. Aduh Tuhan, tolong itu tembok Yerusalem dihancurkan kembali. Sudah mungkin kita akan doa seperti itu, bukan? Dan seringkali ketika kita menjadi bangsa, rakyat Indonesia, kita berdoa, Tuhan tolong masalah pandemi semakin naik, kemiskinan, pengangguran semakin banyak, masalah-masalah pendidikan ya Tuhan di dalam bangsa ini ya Tuhan semakin meningkat, kasus narkoba, perjudian semakin banyak jumlahnya Tuhan, tolong Tuhan. Nah saudara, tetapi Nehemia tidak berdoa dengan cara seperti ini. Luar biasa sekali saudara. Tapi kita lihat di dalam ayat yang kelima, kalimat pertama yang muncul dari seorang pejabat Nehemia. Dia berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Di sini saudara, fokus daripada doa Nehemia tertuju kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia mengarahkan fokusnya kepada Allah yang berdaulat, Allah yang besar, bukan fokus kepada masalah-masalah yang besar. Saudara, ketika doa kita hanya berfokus kepada masalah yang besar, saudara, maka setelah berdoa kita lelah. Kecillah kekuatan kita. Kenapa? Karena kita berdoa, lalu kita membayangkan masalah itu makin besar dan makin dekat terhadap kita. Kalau masalah besar berarti Tuhan kecil. Seorang berkata, don't tell God you have a big problem, but tell the problem you have a big God. Katakan kepada masalah, kita punya Tuhan yang besar. Ada lagunya saudara, lagu kontemporer yang cukup terkenal, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Lalu katakan apa? Kita buat iblis gemetar. Ketika kita mengumandangkan nama Tuhan, saudara, ada sosok yang ketakutan. Siapa? Iblis. Iblis yang gemetar. Tetapi sebaliknya, ketika kita angkat masalah-masalah yang ada, iblis tertawa. Karena engkau dan saya tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi berpaling kepada masalah. Berfokus kepada diri. Dan selangkah lagi, gagallah kita. Nah inilah doa yang sangat luar biasa yang dinaikkan oleh Nehemia. Dan membesarkan nama Tuhan itu adalah agenda Tuhan sendiri. Menciptakan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Kita lihat saudara, Mazmur 66 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Nah inilah doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Dan justru musuh itu akan gemetar, bahkan tunduk menjilat kepada Tuhan. Takut mereka. Dan itulah doa yang dinaikkan oleh Nehemia. Nah saudara, setelah membesarkan nama Tuhan, saudara, ada keunikan ketika Nehemia melanjutkan doanya, yaitu Nehemia berdoa mengakui dosa bangsanya. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, menarik di sini doa Nehemia, saudara, bahwa dia mengakui ini semua adalah dosa kami. Nah pertanyaannya, siapa yang berbuat dosa? Kita tahu Nehemia seorang yang saleh. Justru dia tergerak hatinya untuk menegur orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang berbuat dosa untuk kembali dekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan.
Tetapi justru di sini dia juga minta ampun sama Tuhan. Nah saudara, kita tega nggak sih? Kita mau nggak sih ketika mereka oknum pejabat-pejabat yang korupsi, lalu kita yang minta ampun sama Tuhan? Bukankah mereka yang melakukannya? Nah saudara, tunggu dulu saudara. Ketika kita memposisikan diri sebagai bangsa dan negara Indonesia, berarti kita termasuk di dalam sebuah lingkaran. Ketika mereka ada satu atlet bulu tangkis yang menang di dalam pertandingan tingkat dunia, tentu kita juga mengaku bahwa kita menang melawan negara si A, mendapatkan medali emas. Seperti itu bukan? Artinya sebaliknya. Jikalau ada hal-hal yang dilakukan oleh salah satu oknum atau oknum-oknum tertentu mewakili bangsa kita, kita pun juga akan terkena imbasnya. Dan bukankah saudara, kalau boleh jujur, kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak andil yang kita lakukan dan itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Memang kita tidak korupsi besar seperti mereka. Bukankah kita sering korupsi kecil-kecilan? Bukankah kita sering korupsi waktu? Oh jelas kita tidak melakukan pembunuhan berencana. Seperti yang sedang viral saat ini saudara. Tetapi jangan-jangan saudara kita punya kebencian terhadap sesama. Dan bagi firman Tuhan, ketika kita benci terhadap sesama, kita sudah membunuh di dalam hati dan pikiran. Meniadakan orang tersebut dari dalam hati kita. Dan bukankah ada hal saudara yang kita lakukan dan membuat bangsa ini dan akhirnya semakin parah dan pergumulan itu semakin besar. Dan ketika kita seharusnya berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, itu juga adalah suatu hal yang dosa. Oleh karena itu saudara, kita dengan rela hati, kita dengan rendah hati, ya Tuhan ampunilah bangsa kami. Ini bangsa kami. Kami juga punya andil terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa kami. Kami mungkin tidak aktif melakukannya, tetapi kami pasif. Yang baik tidak kami lakukan, dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu Rasul Paulus, saudara, sangat indah sekali dia dengan rendah hati berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka orang-orang sebangsanya, akulah yang paling berdosa. Ini kekristenan. Bicara soal dosa, ketika kita makin dekat sama Tuhan, kita ngerasa paling berdosa. Kita ngerasa banyak hal dalam perkataan hati kita melukai hati Tuhan. Dan di ayat sesudahnya saudara, kita bisa ngelihat bahwa ternyata Rasul Paulus mengatakan hal ini supaya menjadi teladan. Orang beragama adalah orang yang rendah hati. Orang yang beragama adalah orang yang sungguh-sungguh mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bukan makin arogan, makin merasa diri benar, bukan. Tetapi makin rendah hati, menerima kasih Allah yang sangat berlimpah. Sehingga orang yang belum kenal Tuhan akhirnya bisa melihat, ini loh anak-anak Tuhan. Ini loh orang Kristen sesungguhnya yang setiap saat minta ampun sama Tuhan. Menerima pengampunan Tuhan yang besar. Indonesia membutuhkan kasih Tuhan, amin saudara. Membutuhkan kesabaran Tuhan. Dan kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini orang yang menerima kasih Tuhan yang berlimpah di dalam pengampunannya. Nah saudara, setelah itu saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia di dalam doanya, ucapan apa selanjutnya saudara? Nehemia kemudian melanjutkan doanya dengan menagih janji Tuhan. Menagih janji Tuhan. Nah saudara, sepertinya kurang ajar bukan? Habis ngaku dosa, awal tadinya malu-malu. Tetapi habis itu dia tagih janjinya. Nah saudara, apakah seperti ini saudara? Setelah malu-malu kemudian tidak tahu malu.
Saudara, artinya Nehemia itu berdoa sesuai firman Tuhan. Dia ingat janji Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Dia doa persis sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Nehemia menagih, artinya dia berpegang pada janji Tuhan. Bukan kurang ajar, saudara. Yang kurang ajar adalah Tuhan gak janji tapi ditagih. Itu yang kurang ajar. Tetapi ketika Tuhan berjanji, lalu Nehemia mengingatkan. Artinya dia sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan. Dia ingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan pernah berkata seperti ini. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen, dia nagihnya apa yang Tuhan tidak janjikan. Yang miskin, Tuhan janji jadi kaya, amin. Kapan Tuhan janji begitu? Yang sakit Tuhan janji pasti sembuh. Tuhan tolong. Kapan Tuhan pernah janji? Di Alkitab tidak ada. Betul, Tuhan menyediakan mujizat. Betul, Tuhan bisa mengangkat orang miskin menjadi kaya. Tetapi tidak semuanya ada maksud dari Tuhan. Yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita, bukan? Nah, ketika kita menagih apa yang Tuhan tidak janjikan, itu namanya keterlaluan. Jikalau Tuhan tidak pernah janji, boleh gak kita berdoa? Jawabannya boleh. Minta jadi kaya boleh gak? Boleh. Minta sembuh boleh gak? Boleh. Tetapi ingat, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ada yang Tuhan kabulkan, tetapi ada yang juga Tuhan izinkan. Itu tidak sembuh. Tetapi semua atas maksud apa? Kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, itulah saudara, Nehemia berpegang pada janji Tuhan. Suatu kali anak saya mengingatkan saya. Karena dia sudah belajar tanggal dan bulan, saudara. Di bulan Juli, akhir bulan itu hari ulang tahunnya dia. Nah, di awal dia udah mulai ingetin. Papi inget ya, ini bulan apa? Bulan Juli, saudara ya. Nah, habis bulan Juli, papi inget gak? Ayo, ya ingatlah nak. Gak ada papi, gak ada kamu, gitu kan ya. Ya ingatlah. Nah, terus kemudian dia ingatkan. Tuhan Yesus, tolong ingetin papi ya Tuhan, bahwa nanti sebentar lagi Jaden mau berulang tahun Tuhan. Tanggal 26, sekarang masih tanggal 1 Tuhan. Lalu kemudian besok dia doa lagi, saudara, dengan doa yang sama. Saya pikir geleng-geleng, doanya bisa terus dari tanggal 1 sampai 26 begini terus bagaimana ya. Kemudian di minggu yang kedua, udah nak, hadiah sudah tersedia buat kamu. Ya sudah beliin cepat-cepat aja, kayaknya kok nunggunya lama banget ya. Nah, saudara, bapak di dunia aja bisa luluh ketika anaknya menagih janjinya yang sesuai dengan apa yang bapaknya pernah ucapkan. Apalagi Bapa di surga. Dia pernah berjanji pasti akan ditepati, amin. Dia pernah berjanji pasti akan diwujudkan suatu hari kelak, tinggal tunggu kapan waktunya. Pasti akan dinyatakan. Sekarang atau nanti. Bukan ya dan tidak lagi. Sekarang atau nanti. Karena itu kita lihat, saudara, janji seperti apa yang diingat oleh Nehemia. Kita lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Ingat ini Tuhan. Engkau pernah berjanji seperti ini dan sudah terjadi belum? Jawabannya yang bagian ini sudah. Sudah ditawan. Sudah dibuang, dicerai beraikan. Ini sudah terjadi. Nah, sekarang ada yang belum terjadi. Ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah
Kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah di sini saudara, Nehemia yakin yang pertama sudah terjadi. Ini yang kedua. Ini kapan terjadinya? Mungkin sebentar lagi, dan Nehemia percaya bahwa pasti pemulihan ini pasti akan terjadi. Nehemia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Luar biasa sekali, bukan? Dia berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan oleh karena itu kita bisa melihat ada dampak yang besar dengan doa seperti ini. Meskipun diucapkan dengan cara yang sederhana, meskipun diucapkan oleh orang biasa, pejabat, bukan nabi yang pada saat itu lebih dipandang secara religius. Apa dampaknya? Doa Nehemia ini kemudian memunculkan perbuatan yang besar dan punya keberanian untuk melakukannya. Oh, dari mana kita bisa melihat? Ayat yang ke-11. Dikatakan, Tuhan berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Berhasil hari ini artinya apa? Ada tindakan, ada rencana yang baik yang sedang Nehemia persiapkan. Ada sesuatu tindakan, bukan sekedar ya doa, tidak ada tindakan apa-apa. Apalagi doa kita minta orang lain yang bereskan, Tuhan jangan saya. Nah di sini Nehemia merencanakan sesuatu, artinya dia berdoa sekaligus berusaha, jangan-jangan saya yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa saya juga. Dan di sini saudara, apa yang dilakukan? Kalau kita ngelihat di pasal yang kedua, Nehemia menemui raja. Oh ini ngeri-ngeri sedap saudara. Rajanya siapa? Artasasta. Raja Artasasta yang melakukan apa? Pemberhentian tadi di Esra pasal yang ke-4-5 itu. Berarti ini raja yang sama. Loh, waktu berhadapan sama Esra, ini dihentikan proyek ini. Mau mengulangi hal yang sama. Apalagi ngomong salah sama raja, ini bisa mati hukumannya. Tetapi di sini Nehemia bergumul 4 bulan. Ya siapa lagi orang terdekat raja? Ya saya. Yang posisinya sangat strategis, siapa yang bisa ngomong? Dan ini sudah jalan 2/3, tinggal sebentar lagi. Kalau bukan saya, siapa? Tuhan tunjukkan orang lain, kalau nggak ada berarti saya. Di doa dan kemudian muncul keberanian. Dan yang menarik adalah dikatakan, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah saudara, dari orang ini siapa? Orang ini adalah Raja Artasasta. Dia menyebutkannya orang ini, saudara. Bukan yang mulia, bukan yang maha besar tadi, bukan, saudara. Orang ini, artinya dengan doanya dia sudah sungguh-sungguh meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Ngelihat Raja Artasasta, tidak ada apa-apanya. Ini orang biasa. Sama seperti saya, juru minuman raja. Orang biasa. Dia juga orang biasa. Ini saudara doa yang luar biasa. Ketika sungguh-sungguh membesarkan Tuhan, dia melihat musuh yang mengancam, itu menjadi sebuah hal yang biasa. Nah saudara-saudara, ketika kita yakin Allah kita bertahta, berdaulat, saudara, di atas segala pemerintahan bangsa yang ada, maka kita harus melihat bahwa ada Allah di atas segala pemimpin negara yang ada. Ada Allah di atas segala pejabat-pejabat yang ada. Ada Allah di atas raja dan presiden-presiden yang ada. Mereka semua dipilih oleh Allah, apapun sistemnya. Dan kita harus melihat Allah kita tetap bekerja dan berdaulat hari ini. Saudara mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya ada doa seperti ini?
Kok bisa ya seorang pejabat dengan doa yang sangat powerful seperti ini? Luar biasa sekali dampaknya. Doa yang menghasilkan iman dan keberanian yang luar biasa. Mengapa Nehemia berani menghadap raja? Jawabannya ketika dia berdoa sungguh-sungguh. Tetapi kenapa Nehemia berdoa sungguh-sungguh? Kenapa apa yang menyebabkan Nehemia itu berdoa bersungguh-sungguh, saudara? Karena jawabannya adalah Nehemia mengasihi Tuhan dan tanah airnya. Karena tanah airnya itu ada rumah Tuhan. Ada bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Itu yang menyebabkan Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena dia akan melihat di situ tempat Allah berdiam. Ada hadirat Tuhan di sana. Aku harus pulang ke sana. Aku harus membereskan segala masalah yang ada karena Allah berdiam di Yerusalem itu. Itu yang menyebabkan akhirnya Nehemia memutuskan untuk minta izin sama Raja Artasasta. Boleh nggak saya diutus pulang cuti sekian lama, setahun, untuk membereskan persoalan ini? Boleh nggak? Nah, itu yang membuat kita seharusnya berkaca di dalam hati kita. Apakah kita mengasihi bangsa kita dengan sungguh-sungguh? Dan apa yang menyebabkan kita mengasihi bangsa kita? Sudah bersyukur untuk bangsa kita dengan segala problema yang ada, saudara masih eksis, saudara masih senang, saudara masih ada banyak hal, saudara, yang membuat saudara tetap mengasihi bangsa ini. Kalau saya tanya beberapa orang, wah karena alamnya indah Pak, ya luar biasa. Luar negeri itu gak kalah, ya Indonesia gak kalah dengan liburan ke luar negeri. Wah bagus-bagus semua, gunung, pantai semua indah nan permai. Kalau nanya sama orang lain, wah makanannya Pak luar biasa Pak. Gudeg, nasi padang, nasi ayam, ayam opor, ayam geprek, ayam pecel. Ya semuanya ada semua makanan. Di luar negeri saudara, grilled chicken, roast chicken, fried chicken, steak, hamburger. Sudah putar itu 5, tapi di Indonesia saudara soto aja lebih dari 5 macam. Soto bening, soto padang, soto ayam, soto Semarang, soto Kudus, soto Lamongan, soto Surabaya, soto Betawi. Saudara, ini soto, saudara. Macamnya banyak. Soto mie Bogor, begitu ya. Banyak makanan, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, mengapa kita mengasihi bangsa kita ini? Yang terutama adalah karena ada hadirat Tuhan di tengah bangsa kita. Amin. Ada gereja-gereja Tuhan kemudian bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Ada anak-anak Tuhan yang kemudian menjadi percaya, tadinya hidup dalam kegelapan. Dan kemudian saudara, ada banyak sekali orang-orang yang melakukan pelayanan. Dan paling banyak suku dan bangsa dan bahasa, yaitu Indonesia. Dicatat ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Coba negara lain. Berapa? Paling 60, paling 50, tapi di Indonesia 1.340. Jumlah bahasanya berapa? 710 bahasa daerah. Indonesia semakin dekat dengan penggenapan firman Tuhan bahwa seluruh bangsa dan bahasa akan datang menyembah Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kita harus melihat visi Allah ini. Di mana kita tinggal ini, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Cintai bangsa kita ini. Memang benar, saudara, bangsa kita masih banyak yang belum kenal Tuhan. Tetapi kita bersyukur, sila pertama dari Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa, match bangsa religius. Saudara ngomong sama orang yang sekuler, bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan, akan lebih susah. Tetapi ini bangsa yang punya kesadaran rohani. Artinya apa? Artinya tinggal selangkah lagi, saudara, kita mengenal Tuhan yang benar. Dan itulah Indonesia. Indonesia yang Tuhan kasihi. Dan biarlah itu menjadi tempat
di mana kita boleh sungguh-sungguh mewujudkan apa yang Tuhan nyatakan. Maukah kita sungguh-sungguh semakin mengasihi bangsa ini? Maukah kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa kita ini? Amin.